Cerita pertama dari Nur Silawati Supri. Ceritanya seperti ini. Kejadiannya di jalan menuju Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir, sekitar tahun 2018. Sekedar informasi, jalan menuju Desa Malitu dari kampung tetangga Desa Betania lumayan jauh, sekitar 3 km, melewati kebun-kebun warga dan hutan-hutan kecil, dan jalanannya juga lumayan rusak serta tidak adanya lampu jalan. Jadi, pastikan lampu kendaraan berfungsi dengan baik kalau niat berpergian malam hari. Waktu itu, saya akan pergi menghadiri acara ucapan syukur atau yang dikenal dengan nama Padungku di rumah teman saya dengan menggunakan mobil. Di dalam mobil hanya ada saya dan sopir. Waktu itu jalanan sepi karena cuma kita satu-satunya kendaraan yang lewat di jalan itu. Awalnya biasa-biasa saja. Alunan lagu dari Didi Kempot terdengar memerdu di dalam mobil, dan kecepatan kendaraan juga normal sekitar 40 km per jam karena harus melewati jalanan yang lumayan rusak dan sedikit berkelok. Sekitar 1 km perjalanan melewati sungai kecil dan kebun-kebun warga. Sopir saya yang namanya Jamil tiba-tiba mengerem. Saya langsung kaget dan nyebut, "Astagfirullahaladzim, nabrak apa, Mil?" "Bentar, saya cek dulu mbak keadaan mobilnya." "Iya, cek dulu sana, lumayan keras loh bunyinya." Saya dan Jamil keluar dari dalam mobil untuk mengecek keadaan mobil. Mulailah cek kiri, kanan, muka, belakang. Sementara kita mengecek keadaan mobil dan memastikan tidak ada yang ditabrak, saya mendengar dengan jelas suara perempuan tertawa cekikikan, arahnya dari pohon pisang yang nampak bergoyang-goyang. Sementara waktu itu tidak ada angin, hanya hujan rintik-rintik. Dan anehnya, pohon lain pun juga tidak ada yang goyang-goyang. Suara perempuan tertawa cekikikan itu makin lama makin sering terdengar. Tanpa pikir panjang, kami masuk ke dalam mobil. Jamil masih sibuk cari kunci mobil di mana. Sementara suara perempuan tertawa cekikikan itu kok terdengar makin dekat saja. Setelah kunci didapat dan mobil dinyalakan, malah mobil yang tidak mau jalan. Saya yang ketakutan dan terus membaca ayat kursi. Sementara suara perempuan yang tertawa cekikikan itu tambah nyaring saja. Sembari baca doa, saya mengecek kursi belakang. Kali-kali kita dalam mobil sudah jadi bertiga. Syukur alhamdulillah, mobil mau jalan lagi. Dan kami tiba di Malitu dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Baik, itu cerita dari Nur Silawati Supri. Dan teman-teman pendengar senior Monostereo, ini cerita kedua dari Supaina. Ceritanya tentang rumah kemanakannya yang namanya Tole. Begini cerita selengkapnya. Ceritanya tentang rumah Tole kemanakan saya, yang kebetulan bersebelahan dengan rumah saya, yang hanya berbatasan jalan setapak dengan rumahnya. Tepatnya di Desa Sentolemba, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, yaitu di lorong buntu yang langsung tembus ke areal rawa-rawa, lahan kangkung, dan tanaman sagu. Kejadiannya itu terjadi pada waktu hari Jumat maghrib sekitar tahun 2019. Rumahnya Tole itu lumayan bagus dan minimalis karena yang tinggal cuma 2 orang saja, yaitu Tole dan adiknya Nanda. Tidak ada yang aneh kelihatannya dengan rumahnya, hanya saja ada beberapa ruangan yang masih dalam tahap pembangunan. Sampai kejadian hari Jumat sore, waktu maghrib, Tole kemanakan saya tiba-tiba berteriak minta tolong dari dalam rumahnya. Sontak, saya yang baru selesai masak langsung keluar dari rumah untuk mengecek keadaannya.
Waktu saya keluar lewat dapur, saya langsung kaget. Semua jendela rumahnya kok kayak ada yang buka tutup dengan kasar. Dibuka, ditutup, begitu terus. Sambil bunyinya kuat sekali. Padahal waktu itu tidak ada angin kencang. Dari dalam rumah, Tole tetap menangis teriak minta tolong. Waktu itu jiwa mama saya langsung keluar. Saya masuk dalam rumahnya, langsung menuju kamarnya, dan tarik Tole keluar rumah. Kejadian itu berhenti waktu azan maghrib berbunyi. Dan pada waktu itu Tole nampak masih sangat shock dengan kejadian itu. Masih di rumah kemanakan saya Tole. Mak Ruslan yang rumahnya pas samping rumah Tole tanya ke saya waktu itu. Waktu itu kejadiannya saya lagi jemur pakaian di halaman belakang. Kata Mak Ruslan, begini, Mak Kevin. Anak saya namanya Kevin, jadi orang sering panggil saya dengan Mak Kevin. Iya, kenapa Mak Ruslan, jawab saya. Tadi malam Kevin sakit ya? Kok nangisnya kuat sekali? Saya langsung kaget dan jawab, enggak kok Mak Ruslan. Wong Kevin sehat-sehat. Tidurnya nyenyak juga semalam. Sekitar jam berapa Mak Ruslan? Tanya saya. Sekitar jam 1 begitu, jawab Mak Ruslan. Saya juga dengar Mak Ruslan Saya juga dengar Mak Ruslan suara tangis yang kencang sekali. Saya pikir adanya Ruslan yang menangis, minta susu atau apa begitu. Loh, enggak kok, Mak Kevin. Adanya Ruslan juga tidurnya lelap. Semalam tidak rewel. Biasa-biasa saja. Saya langsung bertanya kepada Mak Ruslan. Terus, yang menangis siapa Mak Ruslan? Di lorong ini kan yang punya anak kecil cuman kita. Saya dan Mak Ruslan. Mak Ruslan tidak menjawab apa-apa, langsung pulang ke rumahnya, dan saya langsung cepat-cepat melanjutkan menjemur pakaian. Dan kebetulan waktu kejadian itu terjadi, rumah Tole lagi kosong. Tole dan Anda lagi jenguk mamanya yang ada di kampung yang lain. Baik teman-teman pendengar Sinar Mono Stereo, itu cerita kedua dari Ed Supaina. Nah, demikian dua cerita horor yang saya bacakan. Yang pertama dari Ed Nursilawati Supri dan yang kedua dari Ed Supaina. Jadi, buat teman-teman pendengar Sinar Mono Stereo yang mau membagikan cerita atau pengalaman horor atau mistis lainnya, silahkan DM lewat Instagram bisa @siniarmonostereo atau kirim lewat email siniarmonostereo@gmail.com, atau juga bisa ke akun pribadi saya di Instagram @arifpokan90, di Facebook bisa langsung ke Arif Pokan. Baik, demikian cerita horornya. Bye.